Pemirsa, dalam waktu dekat masyarakat berpenghasilan rendah tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk mengurus sertifikat rumah. Lalu siapa saja warga yang bisa mengurus sertifikat rumah secara gratis? Ini dia liputannya. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurus sertifikat rumah bisa jadi hal yang sulit dijangkau. Selain karena prosesnya yang rumit, biaya mengurus sertifikat juga relatif mahal. Tapi kini masyarakat pendapatan pas-pasan tak perlu khawatir, karena mengurus sertifikat rumah bisa gratis asal memenuhi syarat 3 kelompok yang ditetapkan. Yang pertama, masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah. Kedua, masyarakat penerima program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang ingin menaikkan HGB menjadi SHM. Dan ketiga, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang membangun rumah secara mandiri. Support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik, ya, untuk sertifikasi gratis digabungkan nanti dengan program BSPS, yaitu bedah rumah. Bagaimana yang bedah rumah itu juga nanti bisa diberikan sertifikasi secara gratis, ya, untuk dipilah-pilah oleh Pak Nusron. Nantinya penentuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah mengacu pada aturan Menteri PKP dan Data Kemensos. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jaksa Agung juga telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi. Per kemarin hari Selasa tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA, ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Pemirsa, waspada pencurian modus pecah kaca mobil di Bekasi. Mobil minibus milik seorang warga yang terparkir di depan barbershop dibobol maling. Uang 10 juta dan 2 ponsel yang ada di dalam mobil raib. CCTV merekam saat 2 pelaku yang mengendarai motor mendekati mobil korban yang terparkir depan salon di Jalan Raya Setia Dharma, Tambun Selatan. 1 pelaku beraksi, 1 pelaku lain memantau situasi dari seberang jalan. Dalam hitungan menit, pelaku memecahkan kaca mobil bagian kanan dan menggasak tas berisi 2 ponsel dan uang 10 juta rupiah.
Saat kejadian, korban sedang memotong rambut. Polisi selidiki 2 pelaku pencurian. Sementara itu, pemirsa, gerai minuman dibobol maling di kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku masuk lewat plafon dan mengambil handphone serta uang jutaan rupiah. Sebuah kios es krim di Kelurahan Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat dibobol maling. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku masuk lewat atap plafon saat kios sedang tutup. Pelaku pun leluasa beraksi, mengambil ponsel serta uang jutaan rupiah dalam mesin kasir. Kejadian pembobolan di kios es krim ini sudah terjadi 2 kali dengan total kerugian belasan juta rupiah. Pas mau buka gerbang, kok ini nanti berantakan gitu, ada plafon turun ke bawah. Kirain ya itu aja. Ada yang jatuh gitu atau aja. apa? Ternyata pas ini nggak ada, curiga. Masih ada yang maling gitu. Ternyata itu bolong atas plafonnya. Kini polisi memburu pelaku pencurian yang ciri-cirinya sudah diketahui. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebelum membeli obat atau kosmetik yang dipromosikan di media sosial, BPOM kini melarang influencer untuk mempromosikan obat dan kosmetik. Sementara TikTok tercatat sebagai platform dengan pelanggaran penjualan kosmetik ilegal terbanyak dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Pernah tergoda untuk beli obat atau produk kecantikan karena rekomendasi influencer di media sosial? Kebiasaan ini kini mendapat sorotan serius dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerbitkan Peraturan Nomor 7 Tahun 2026 tentang promosi dan iklan obat. Aturan ini melarang influencer atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan obat. Alasannya karena rekomendasi mereka dinilai bisa mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi obat tanpa pertimbangan yang tepat. Setiap iklan obat tanpa resep wajib mendapat persetujuan BPOM sebelum tayang. Sementara obat dengan resep hanya boleh dipromosikan lewat media ilmiah untuk tenaga kesehatan. BPOM juga melarang pemberian sampel obat gratis, diskon berlebihan, hingga transaksi jual beli obat lewat fitur komunikasi 2 arah di media sosial. Tidak hanya soal obat, kebiasaan belanja kosmetik secara daring juga patut diwaspadai. BPOM mencatat dari 9.617 tautan penjualan kosmetik yang diawasi pada 11 hingga 22 Mei lalu. Sekitar 94% diantaranya terbukti melanggar ketentuan dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai 260 miliar rupiah. Media sosial TikTok menjadi platform dengan pelanggaran terbanyak, didorong fitur live shopping dan algoritma yang mempercepat penyebaran promosi produk kepada penggunanya. Dari sarana tidak memenuhi ketentuan tersebut ditemukan pelanggaran kosmetik ilegal sebanyak 2.205 item atau 2.727.765 pieces dengan estimasi nilai ekonomian mencapai 35,8 miliar. Karena itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli obat maupun kosmetik secara daring, serta memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 3 pelaku sindikat pembobolan rekening nasabah Bank Jambi dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Pembobolan ribuan nasabah Bank Jambi tersebut melibatkan warga negara asing asal Bulgaria. Sama, tahu nggak dari mana kami? Tahu nggak dari mana? Dari mana? Jambi. Anggota Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil membekuk 3 orang sindikat pembobolan rekening nasabah Bank Jambi yang mengakibatkan kerugian mencapai 144,82 miliar rupiah. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari berkoordinasi dengan warga negara asing asal Bulgaria dan berperang untuk mengumpulkan rekening yang disiapkan untuk menampung dan memindahkan uang nasabah. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga menyita uang tunai belasan miliar rupiah yang telah dipindahkan ke rekening dan akun aset kripto. Pelapornya dari Bank Jambi pada saat itu melaporkan bahwa dari
Bank Jambi terjadi peretasan sehingga dana nasabah sebanyak 144,82 miliar dengan banyaknya jumlah rekening yang berhasil dibobol oleh pelaku sebanyak 6.609 nasabah. Sebelumnya, polisi telah lebih dulu menangkap satu warga negara asing asal Bulgaria di Jakarta. Sementara pelaku lainnya berkewarganegaraan Bulgaria masih diburu. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Alias bucin, seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba untuk kekasihnya yang ditahan di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. 15 butir pil ekstasi disembunyikan pelaku dalam gumpalan tisu seolah bekas pakai. Dalam rekaman CCTV, terlihat wanita muda berjalan mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung telah dilewati dan tinggal melalui pemeriksaan badan atau body checking. Di ruang ini petugas mencurigai gerak-gerik pelaku yang terus menggenggam gumpalan tisu. Setelah diperiksa, di dalam tisu didapati 3 plastik klip diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi. Pelaku mengaku menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk sang kekasih yang mendekam di rutan Salemba karena kasus narkoba. Ya, sementara itu budidaya tanaman ganja hingga tumbuh subur di pekarangan rumah seorang buruh harian di Kuningan, Jawa Barat ditangkap polisi. Tak hanya itu, Satres Narkoba Polres Kuningan juga berhasil meringkus 12 tersangka dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Barang bukti yang diamankan cukup besar. Seorang buruh harian lepas di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diringkus ke polisi setelah kedapatan membudidayakan tanaman ganja di pekarangan rumah. 2 tanaman ganja yang ditanam di pot bunga itu tumbuh subur. Sodingnya di kaki Gunung Ciremai tempat tinggalnya itu menjadi alasan tersangka IM sengaja melakukan pembelian bibit ganja secara online untuk ditanam dan dikonsumsi sendiri. Sementara terpisah, jajaran Satres Narkoba Polres Kuningan semakin gencar melakukan patroli narkoba. Dalam 1 bulan terakhir ini, petugas berhasil meringkus 12 tersangka dengan kasus penyalahgunaan narkotika obat-obatan. Selain 2 batang tanaman ganja, barang bukti yang berhasil diamankan cukup besar, diantaranya 90 paket sabu dengan berat 125 gram lebih dan 3.800 lebih butir obat keras terbatas. Adapun modus yang dilakukan para tersangka adalah menggunakan sistem map dan juga COD. Ataupun dari 12 tersangka, kita telah mengamankan 90 paket jenis sabu-sabu dengan berat sebanyak 125,21 gram, di mana bila di pasar gelap narkotika tersebut itu seharga 197.800 sekian, jadi hampir sekitar 200-an juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-12 tersangka dijerat pasal tentang Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga 12 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan.